Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas PPT tentang metode perbaikan tanah atau yang biasa disingkat MPT. Ini kelompok kami ada Raditya Satria Dewantara dengan NIM 07201065, Rio Novian Ramadan 07201075, Teddy Suryawardana 07201038, Muhammad Tresna Arya 07201055, Muhammad Ramadan Mulia Abdi 07211057, Nanda Putra Utama 07211061. Next. Dan ada outline, ada 6 outline. Yang pertama, pengertian perbaikan tanah. Yang kedua, pengertian tanah. Yang ketiga, jenis-jenis tanah, hasil pengujian. Yang keempat, sifat-sifat tanah. Yang kelima, data tanah. Yang keenam, metode perbaikan tanah. Next. Pertama, ada pengertian perbaikan tanah. Perbaikan tanah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam stabilisasi tanah dengan cara memperbaiki karakteristik tanah asli dengan menambahkan material timbunan dan material pelapis. Perbaikan tanah tersebut berfungsi untuk mendukung kuat geser tanah, penurunan kompresibilitas tanah, peningkatan atau penurunan permeabilitas tanah, dan beberapa syarat teknis lainnya. Biasanya dalam proses penambahan material, dibutuhkan material yang lebih baik dari tanah asli, bisa berupa tanah, batu, kerikil, dan pasir. Sekaligus material pelapis seperti geotekstil, geomembran, geogrid, dan geosel. Material pelapis tersebut memiliki beragam fungsi mulai dari filtrasi, separasi, dan separator. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya adalah tanah. Tanah merupakan himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas atau loose, yang terletak di atas batu dasar atau bedrock. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari satu agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak terikat secara kimia satu sama lain, yang kedua zat cair, yang ketiga adalah gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara butiran mineral-mineral padat tersebut. Tanah berguna sebagai pendukung pondasi bangunan dan juga tentunya sebagai bahan bangunan itu sendiri, contoh batu bata. Lalu ini adalah contoh dari jenis hasil pengujian tanah. Lalu ada sifat-sifat tanah. Yang pertama ada kekuatan tanah. Kekuatan tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menahan beban tanpa mengalami kegagalan atau deformasi yang berlebihan. Kekuatan tanah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelembapan, konsolidasi, dan tekanan tanah. Lalu ada kepadatan tanah. Kepadatan tanah mengacu pada tingkat padatnya tanah yang berpengaruh pada kekuatan, stabilitas, dan permeabilitasnya. Lalu kepadatan tanah dapat diukur dengan berbagai cara, seperti berat volume, berat basa, dan indeks kepadatan relatif. Lalu ada permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah menunjukkan kemampuan tanah untuk mengalirkan air atau fluida. Ini merupakan sifat penting dalam drainase dan perencanaan sistem pembuangan air. Lalu ada pengembangan dan pengerutan. Tanah cenderung mengalami perubahan volume sebagai respons terhadap perubahan tekanan. Pengembangan dan pengerutan adalah fenomena di mana tanah bertambah atau berkurang volumenya akibat perubahan tekanan atau kelembaban. Lalu ada sifat-sifat tanah itu konsolidasi. Tanah cenderung mengalami perubahan volume sebagai respons dalam perubahan tekanan. Pengembangan dan pengerutan adalah fenomena di mana tanah bertambah atau berkurang volumenya akibat perubahan tekanan atau kelembaban. Lalu ada plastisitas. Plastisitas adalah kemampuan tanah untuk mengalir atau mengalami deformasi permanen ketika diberikan tekanan. Sifat ini penting dalam desain tanah liat yang memengaruhi kemampuan tanah untuk dibentuk dan dipadatkan. Lalu ada kohesi dan gesekan. Kohesi adalah kemampuan tanah untuk menahan tegangan internal di antara partikel-partikelnya. Sedangkan gesekan mengacu pada tahapan terhadap pergeseran antar partikel. Kedua sifat ini sangat penting dalam analisis stabilitas lereng dan fondasi. Lalu ada pengembangan pori. Tanah memiliki ruang pori antar partikel yang memengaruhi sifat-sifat hidrologisnya, seperti retensi air dan drainase. Berikut adalah hasil data pengujian Direction, contohnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada
tanah ekspansif, di mana cara mengidentifikasi tanah ekspansif yaitu satu, identifikasi tidak langsung, di mana batas-batas Atterberg dan uji penetrasi standar atau SPT menurut Chen 1965 mengembangkan korelasi antara fraksi lolos saringan nomor 200, batas cair atau LL, dan nilai N hasil uji SPT untuk memperkirakan tingkat pengembangan tanah ekspansif dengan melihat tabel korelasi data lapangan dan laboratorium dengan tingkat pengembangan seperti yang ada pada tabel di bawah. Kemudian, tanah ekspansif yaitu proses mengidentifikasi tanah ekspansif. Yang kedua yaitu mengidentifikasi secara tidak langsung, di mana cara aktivitas menurut Skempton 1953, Skempton mendefinisikan aktivitas sebagai indeks plastisitas dibagi dengan prosentasi fraksi lempung atau CF dengan persamaan AC sama dengan PI per CF. Aktivitas ini berkorelasi kuat dengan potensi pengembangan dan dapat diklasifikasikan seperti pada tabel korelasi nilai aktivitas dengan potensi pengembangan di bawah ini. Dan cara mengidentifikasi tanah ekspansif yaitu identifikasi secara tidak langsung, yaitu cara aktivitas menurut Sid dan kawan-kawan 1962. Sid dan kawan-kawan menggunakan aktivitas Skempton yang telah dimodifikasi, yaitu AC sama dengan PI per CF dikurang 10. Dengan angka 10 adalah faktor reduksi, di mana bisa kita lihat dari grafik klasifikasi Sid dan kawan-kawan yang ada di sebelah kanan, di mana nilai aktivitas ini dan fraksi lempung kemudian digunakan untuk menentukan tingkat pengembangan tanah sebagaimana terlihat dalam gambar grafik sebelah. Baik, tanah ekspansif. Yang kedua yaitu cara mengidentifikasi tanah ekspansif dengan secara langsung. Identifikasi tanah ekspansif secara langsung dapat dilakukan dengan survei lapangan dengan melihat keadaan tanah dan menyesuaikan karakteristik serta ciri-ciri tanah lempung ekspansif, di mana akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus stabilitas struktur tanah lempung pada jalan Totok Kerot Kediri menggunakan limbah kertas. Next. Studi kasus stabilitas struktur tanah lempung pada jalan Totok Kerot Kediri menggunakan limbah kertas. Stabilitas struktur tanah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam membangun konstruksi. Peningkatan stabilitas struktur tanah dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti penggunaan bahan tambah ataupun proses pemadatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas tanah lempung pada jalan Tok-Tok Kerot Kediri menggunakan limbah kertas. Penggunaan bahan tambah berbahan dasar limbah seperti limbah plastik, kapur, limbah gipsum menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut mampu memperbaiki karakteristik tanah secara signifikan. Limbah kertas sendiri masuk ke dalam kategori limbah pada domestik yang mengurainya lumayan sulit. Sifatnya padat namun lolos air sehingga terbilang cukup bagus. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan stabilitas tanah lempung pada jalan Totok Kerot Kediri dengan menggunakan limbah kertas. Limbah kertas yang ditambahkan sebesar 0%, 7,5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat benda uji. Sehingga dapat diketahui nilai stabilitas dengan menggunakan limbah kertas. Maka dapat digunakan sebagai perbaikan kondisi tanah pada jalan Totok Kerot. Next. Selanjutnya itu ada metodologi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan eksperimental dengan pembuatan sampel penelitian di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kediri. Sampel yang digunakan berupa tanah yang berasal dari Jalan Totok Kerot Kediri dengan karakteristik tanah lempung. Perbaikan tanah lempung dilakukan dengan menambahkan limbah kertas. Limbah kertas yang ditambahkan sebesar 0%, 7,5%, 10%, 15%, dan 20%. Dan berat benda uji. Dari berat benda uji. Pengujian yang dilakukan meliputi uji konsistensi tanah serta uji pemadanan tanah. Dari pengujian tersebut akan diketahui stabilitas struktur tanah yang menggunakan limbah kertas. Bisa dilihat metodologi yang kita gunakan yaitu persiapan material, pengujian sampel, lalu hasil dan pembahasan. Next. Ini ada hasil dan pembahasan yang kami dapatkan yaitu pada struktur menuju tanah yang telah ditambahkan limbah kertas sehingga
sebesar 20% mengalami penurunan nilai liquid limit hingga menjadi 43%. Dengan demikian menunjukkan bahwa penambahan limbah kertas pada struktur tanah dapat meminimalisir penyerapan air sehingga selisih aktivitas kembang susut struktur tanah akibat menyerap air menjadi lebih stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf belum. Hasil dan pembahasan itu pengujian compaction test atau pembedahan tanah dilakukan pada benda uji tanah lempung berbutir halus dengan tingkat lolos AYK nomor 40 dan penambahan limbah kertas 0%, 7,5%, 10%, 15%, dan 20% dari benda uji. Dari hasil pengujian pembedahan yang dihasilkan pada gambar grafik 5, diketahui bahwa berat volume kering meningkat seiring tingkatnya kadar limbah kertas, namun mengalami penurunan setelah dicapainya titik optimum. Berat volume kering tertinggi diperoleh pada penambahan limbah kertas sebanyak 10% dengan nilai sebesar 1,97 gram per cm kubik dengan kadar air optimum. Next. Next. Ini sudah ini. Oke. Di sini ada kesimpulan, kekurangan, kelebihan. Dari kesimpulannya, tanah ini mengalami penurunan sekitar 10% dengan limbah kertas dan kadar airnya sekitar 9,96%. Dalam kekurangannya itu ada kertas itu sendiri terkait dapat meningkatkan stabilitas tanah dan juga penambahan limbah kertas maksimal 20%, padahal hal itu belum dilakukan penelitiannya. Dan kelebihannya itu dapat meningkatkan stabilitas tanah sangat bagus karena dapat mengurangi limbah kertas. Kemudian juga kelebihannya itu menguji sampel pada laboratorium untuk mendapatkan hasil yang tepat. Next. Kemudian di sini ada pengaruh variasi jarak dan panjang kolom stabilisasi tanah ekspansif di Bojonegoro dengan metode deep soil mix deep panel diameter 2 cm terhadap daya dukung tanah. Di sini penelitian ini juga diambil untuk mengetahui nilai daya dukung tanah lempung ekspansif dengan cara memberi variasi jarak dan panjang kolom menggunakan metode DSM. Kemudian metode ini merupakan salah satu metode stabilisasi tanah dengan cara memasukkan bahan adiktif ke tanah menggunakan mesin bor. Next. Ini salah ini. Dan di sini ada metodologinya. Metode DSM di sini untuk stabilisasi tanah pada lapisan dalam. Dan juga penelitian ini juga membuat benda uji yang berbentuk kotak dengan ukuran 50 x 50 x 30 dengan kedalaman tanah 20 cm. Penelitian ini menggunakan permodelan benda uji dengan cara memberi variasi jarak dan panjang kolom di mana masing-masing variasi tersebut diberi beban saat uji pembebanan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Penelitian pertama dilakukan adalah uji spesifik grafiti yang mendapatkan hasil dominan mineral yaitu montmorillonite. Kemudian peneliti mengesahkan tanah unified menggunakan data analisis saringan dan pengujian batas-batas
tanah didapatkan hasil bahwa tanah sampel termasuk tanah CH. Dan berdasarkan nilai PI yang didapat dari uji batas Atterberg, tanah sampel tergolong tanah yang memiliki potensi pengembangan tinggi. Penelitian dilakukan dengan menguji berat isi dan didapatkan berat isi kering sebesar 1,4 gram per cm kubik dan untuk sampel tanah DSM mendapatkan berat isi kering sebesar 1,48 gram per cm kubik. Next. Kemudian peneliti melakukan uji pembebanan. Pengujian ini dilakukan pada benda uji tanah asli dan benda uji tanah DSM. Pada penelitian ini, metode analisis daya dukung yang digunakan adalah metode eksperimen yang diperoleh langsung dari data hasil uji pembebanan. Hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa semakin besar persentase tanah yang distabilisasi, semakin besar nilai daya dukung. Kemudian semakin besar jarak antar kolom, maka nilai daya dukung semakin kecil. Semakin besar panjang kolom, semakin besar nilai daya dukung yang didapatkan. Variasi berpengaruh terhadap penurunan. Nilai penurunan akan semakin besar seiring bertambahnya jarak antar kolom, namun semakin kecil seiring bertambahnya panjang kolom, dan datanya dapat dilihat pada tabel di samping. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah uji pengembangan atau swelling. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai pengembangan mengalami penurunan dengan bertambahnya persentase tanah yang distabilisasi kolom DSM. Dengan demikian, panjang kolom yang paling besar memberikan pengaruh yang paling besar terhadap penurunan nilai pengembangan. Dan grafiknya dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Kesimpulan, kekurangan, dan kelebihan. Kesimpulan, variasi jarak dan panjang kolom berpengaruh dalam peningkatan daya dukung tanah. Jarak dan panjang optimum kolom yang dapat menghasilkan nilai daya dukung maksimum yaitu jarak antar kolom terkecil dengan panjang kolom terbesar. Ketiga, stabilisasi tanah ekspansif di Bojonegoro dengan metode DSM dengan bahan aditif fly ash 15% dapat menurunkan nilai pengembangan. Kekurangannya, variasi yang dibuat oleh peneliti kurang banyak. Kedua, tidak dilakukan uji laboratorium sifat mekanis tanah. Ketiga, tidak terdapat penjelasan ketentuan dan batas-batas sebagai bukti untuk klasifikasi tanah. Kelebihannya, terdapat banyak diagram dan tabel yang menunjukkan hasil analisis data. Kedua, penelitian menjelaskan dengan rinci. Next. File jurnal dapat dilihat di link di bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.